Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hanya karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tewasnya seorang anak berusia 5 tahun, sekelompok warga mengamuk dan membakar puluhan rumah dan kios di Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua Tengah. Lahan kosong di kawasan Bandara Mopah, Merauke terbakar. Kopi Muting asal Merauke dipromosikan di G20 Bali. Terek satu ada bakar dari Aksi anarkisme yang pecah di Kabupaten Dogiay, Papua Tengah dipicu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun bernama Noldigo meninggal dunia karena tertabrak saat ia berlari ke jalan raya. Ratusan keluarga korban turun ke jalan membakar 80 petak rumah kios. Pembakaran massa terjadi di 4 lokasi, selain itu juga 6 kantor pemerintahan dibakar massa. Massa juga menyerang dengan membabi buta aparat kepolisian yang berusaha meredam kerusuhan. 1 orang mengalami luka karena dianiaya menggunakan senjata tajam dan 2 anggota Polri terluka terkena lemparan batu. Untuk menghalau massa yang hendak merangsek masuk ke Mapolres Dogiay, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan situasi saat ini sudah bisa dikendalikan karena jumlah anggota sudah ditambah dari Nabire. Saat ini ya, dengan keberadaan rekan-rekan kami yang sudah tiba di sana berupaya untuk menelisir situasi dan kondisi kota Dogiay untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan ya, mereka melakukan kekerasan kembali. Dalam arti kata, karena tadi malam itu sekitar 20.00 mereka melakukan pembakaran di beberapa titik. Yang pertama adalah di belakang pertokoan atau pasar yang mengakibatkan sebagian kelontong ruko-ruko kecil itu dibakar. Terus kemudian rekan-rekan dari Polres dan Satgas melakukan pengamanan untuk merobohkan beberapa bangunan yang berdekatan dengan toko-toko lainnya agar tidak membias ke lokasi sebelah itu. Terus kemudian kita bisa cegah terjadi pembakaran. Terus kemudian ada lagi pembakaran di beberapa kantor pemerintah, kurang lebih 6 kantor pemerintah termasuk inspektorat, kemudian kantor keuangan, dinas pendidikan dan beberapa kantor lainnya. Tadi pagi rekan-rekan kami coba untuk membersihkan jalan. Hingga berita ini disusun, situasi di Kabupaten Dogiay sudah aman dan dikendalikan polisi dan tentara. Polisi juga masih mencari 5 pekerja jalan yang diduga melarikan diri ke hutan saat terjadi kerusuhan. Saat ini, sopir truk telah ditahan polisi di Mapolres Dogiay. Riantonai melaporkan dari Dogiay, Papua Tengah. Kebakaran melanda lahan kosong di kawasan Bandara Mopah, Merauke, Provinsi Papua Selatan, Ahad kemarin. Ada 5 titik api yang tersebar sehingga menyulitkan petugas damkar dan karyawan bandara untuk memadamkan api. 2 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api secara bergantian agar tidak menjalar ke landasan pacu. Namun letak titik api yang berjauhan menyulitkan petugas. Kebakaran lahan di sekitar Bandara Mopah seringkali terjadi saat musim kemarau. Penyebabnya sepele, warga yang melintas kerap membuang puntung rokok di lahan yang kering sehingga memicu kebakaran. Akhirnya, selama 1,5 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api di 5 titik sehingga tidak menjalar ke Bandara Mopah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di sekitar kawasan Wasur Merauke, Papua Selatan digegerkan sesosok mayat pria dengan luka di sekujur tubuh yang terletak di tengah jalan Wasur tanpa busana pada hari Senin kemarin. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuh korban.
Di lokasi kejadian juga ditemukan celana dalam serta baju yang diduga milik korban. Mayat ditemukan warga yang hendak sholat subuh. Awalnya warga mengira korban adalah seorang warga yang mabuk dan tidak sadarkan diri. Kenal enggak korban ini? Tidak kenal. Tidak kenal ya. Itu tadi waktu setelah tahu bahwa dia terkapar seperti itu, Pak Jito menyampaikan ke mana? Ke Pak RT ya? Tadi saya sampaikan ke Pak RT namun tidak terhubung, kemudian kita lapor ke polisi. Polres Merauke belum bisa memastikan penyebab kematian pria ini, kendati tubuhnya dipenuhi luka. Temu mayat hari ini dimungkinkan masih dalam penyelidikan, bisa saja kecelakaan, bisa saja ada peristiwa lain. Nanti kita hanya melakukan olah TKP dulu sementara. Nanti dari olah TKP ini dan keterangan saksi di sekitar TKP akan mudah-mudahan bisa mengungkap peristiwa yang terjadi. Demikian. Luka-luka cukup banyak Pak Kasat. Apakah dugaan sementara ini memang? Sementara kita belum bisa menduga apa-apa. Yang kita temukan posisi mayat seperti ini di tengah jalan. Ada beberapa luka yang kita temukan. Nanti kita lihat olah TKP dan nanti visum mayat nanti dilihat. Mayat pria ini kemudian dibawa ke RSUD Merauke untuk dilakukan autopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menangkap 2 pencuri motor dan seorang penadah di Jalan Klamunu, Kota Sorong, Sabtu lalu. 2 pencuri motor masih di bawah umur. Para pelaku mengaku beraksi dari rumah ke rumah pada malam hari. Polisi juga menyita puluhan sepeda motor curian dari seorang penadah di kilometer 10 Kota Sorong. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini merupakan jaringan baru dalam komplotan curanmor. Berhasil menangkap jaringan curanmor yang selama ini beraksi di Kota Sorong. Dari hasil penangkapan kami kembangkan, jadi dari pengembangan itu kami bisa menangkap 3 tersangka yang melakukan pencurian motor. Dari 3 tersangka ini, motor-motor yang hasil curian itu mereka jual ya ke penadah yang berinisial A. Dari penadah ini kami berhasil kami mengumpulkan hasil curian sekitar 10 unit motor. Sekarang ini ketiga tersangka dengan penadah sudah ada di Polres Sorong Kota untuk diproses. 2 tersangka informasinya di bawah umur? Ya, yang 2 tersangka ini masih di bawah umur. Yang 2 tersangka di bawah umur, yang dua tersangka sudah dewasa. Apakah dari hasil penyelidikan sementara masih ada motor-motor lain masih belum diamankan? Ya, betul. Dari hasil pengembangan kami masih ada motor lagi yang masih belum kami temukan ya, dari keterangan tersangka sudah tertangkap. Dan masih ada DPO ada sekitar 3 orang ya, 3 orang teman dari yang tertangkap ini yang masih belum kami tangkap. Dan kami akan kejar sampai dapat. Ini jaringan baru di Kota Sorong? Ya, ini mereka jaringan baru. Pemilik kendaraan yang hilang berterima kasih kepada polisi karena telah menemukan motor miliknya yang hilang. Ini Mama lihat motor? Iya. Iya. Sudah berapa lama hilangnya? Sudah 7 bulan, ini masuk pas 7 bulan. Iya. Di mana hilangnya, Mama? Hilang di Kilo 10. Iya. Di rumah atau di di rumah ini, rumah kos. Iya. Di rumah kos baru. Tahu malam pagi bangun keluar motor sudah ada. Iya. KTP apa semua dalam jok, tapi tahu masih ada KTP kartu terada. Iya. Jadi hari ini motor sudah ditemukan, perasaannya bagaimana? Aduh, puji Tuhan, paling lega sekali. Terima kasih banyak lagi untuk semua polisi dorang atas pekerjaan yang polisi dong. Usahakan sampai satu motor bisa kembali. Saya puji Tuhan sekali, terima kasih. Untuk Kapolres, semua. Saat ini, polisi telah menyita 10 sepeda motor hasil curian, diduga masih ada sepeda motor curian yang masih disembunyikan pencuri lain. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat.